Hello everyone, introduce my name is Maya Anggraini, and I with two friends, Nida and Sajida. We are from class X5E of the English study program. On this occasion, me and my two friends will explain a little about what translation. Hope you guys enjoy watch this video. Thank you. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu proses translation. Proses penerjemahan adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh penerjemah sebelum memulai pekerjaannya di bidang penerjemahan. Adapun 4 unsur pokok yang dihadapi penerjemah saat memulai tugasnya, yaitu unsur leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya. Yang pertama, unsur leksikon itu penerjemah memperhatikan atau yang sering dihadapi penerjemah adalah kayak kata atau ungkapan pesan yang bertujuan untuk disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, struktur gramatikal. Penerjemah juga sering menghadapi struktur gramatikal. Maksudnya penerjemah boleh saja merubah sistem bahasa, tapi harus memperhatikan gramatikalnya, yang maksudnya harus tetap memperhatikan kaidah gramatikalnya seperti kayak bunyi bahasanya. Yang ketiga adalah situasi komunikasi. Penerjemah juga harus memperhatikan komunikasi, maksudnya jadi penerjemah harus bisa kayak biar penerjemahannya itu bisa tertransfer kepada pembaca dengan jelas. Dan yang keempat adalah konteks budaya. Maksudnya kan setiap daerah kan kayak setiap daerah budayanya beda-beda, dan setiap pasti kan ada kata yang katanya sama tapi di setiap daerah mempunyai makna yang berbeda. Jadi penerjemah juga harus memperhatikan budayanya. Terus adapun proses awal dalam penerjemahan adalah proses menemukan arti atau makna tes bahasa sumber. Maksudnya proses menemukan arti atau makna teks bahasa sumber. Penerjemah dituntut untuk memahami 4 hal utama, yaitu memahami makna leksikon yang penulis gunakan dalam teks bahasa sumber. Kedua, memahami struktur kalimat yang penulis digunakan. Ketiga, memahami situasi komunikasi, dan yang terakhir adalah memahami konteks budaya teks bahasa sumber. Ini sama sih kayak yang tadi, guys. Terima kasih. Terima kasih Sajida atas penjelasannya. Saya akan lanjutkan kembali ke materi selanjutnya, yaitu proses kedua. Dalam proses kedua ini, yaitu menyatakan kembali hasil makna yang ditangkap tadi ke dalam bahasa penerima dengan mempertimbangkan 4 unsur lagi, yaitu yang pertama, menyatakan leksikon yang tepat untuk mewakili makna yang ditangkap tadi. Kemudian yang kedua, menemukan struktur bahasa yang paling tepat. Dan yang ketiga, mengungkapkan arti dalam konteks situasi dan mengungkapkan arti tersebut ke dalam konteks budaya teks bahasa penerima yang sesuai. Setelah proses itu selesai, diperlukan lagi pengecekan ulang supaya
struktur bahasa itu apakah wajar atau belum. Lalu kemudian apakah sudah betul dengan makna dalam teks bahasa sumber. Saya akan memperlihatkan sebuah diagram untuk lebih memahami lagi bagaimana sih proses translation itu. Ini ada sebuah diagram translation untuk memudahkan kalian menerjemahkan sebuah kalimat atau sebuah kata. Di sini ada TBS dan TBP. Mengapa TBS berbentuk persegi? TBS adalah teks yang diterjemahkan dan TBP hasil penerjemah. Mengapa TBS berbentuk persegi dan mengapa TBP berbentuk oktagon? Karena struktur bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kembali pesan ke dalam TBS berbeda dengan struktur bahasa yang digunakan ke dalam TBP. Saya akan berikan contoh. Teks yang diterjemahkannya, "Can you pass me salt, please?" Artinya kan, tolong kasih garam. Jadi kalau diperhatikan, struktur kalimat TBS jelas bahwa teks itu bentuknya kalimat bertanya, tapi agar pesannya tetap sama dengan TBP, bentuknya berubah. Sekali lagi, penerjemah tidak boleh terjebak pada struktur gramatikal atau bentuk bahasa TBS. Tugas penerjemah adalah menyampaikan pesan yang sama, bukan mengalihkan bentuk yang sama. Nah, di sini aku bakal jelasin beberapa contoh. Ini contoh yang kedua ya. Contohnya sebelah sini. Sini ada TBS dan TBP. Untuk penjelasan TBS dan TBP-nya udah Nida jelasin di sebelumnya. Nah, contoh yang pertama, he had this brother water the garden. Nah, untuk TBP-nya, ia menyuruh adiknya menyiram tanaman. Nah, di sini untuk penjelasannya pada contoh nomor 1 dapat dilihat bahwa jumlah kata pada kalimat bahasa sumber adalah 7 kata, sedangkan bahasa penerimanya hanya 5 kata. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini, untuk TBS-nya, do you mind opening the door for me, please? Nah, untuk TBP-nya, mohon bukakan pintu. Di sini untuk penjelasannya pada contoh nomor 2, struktur gramatikalnya adalah dalam bentuk bertanya, tetapi fungsinya adalah memohon. Jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bentuk bertanya, tetapi dalam kalimat memohon, dan dalam bahasa Indonesia tanda tanya tidak digunakan. Nah, dari kedua contoh yang tadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk TBS tidak sama dengan bentuk TBP. Karena itu, penerjemah tidak perlu ragu-ragu untuk tidak mengikuti struktur atau bentuk TBS. Di sini ada beberapa problem struktur dan penerjemahannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Yang pertama ada attribute, yang kedua ada participle points, present and past, yang ketiga ada gerund and tenses marker, yang keempat ada auxiliary and modals, dan yang kelima atau yang terakhir ada conditional. Nah, dan untuk kesimpulannya, proses menerjemahkan meliputi mempelajari leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya bahasa sumber, dan menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya. Kedua, ada mengungkapkan kembali makna itu ke dalam bahasa penerima dengan menggunakan leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya yang sesuai dengan bahasa penerima. Yang ketiga, ada mengecek ulang hasil terjemahan, yaitu apakah pesan yang dinyatakan atau disampaikan kembali dalam terjemahan padan atau sepadan dengan pesan yang disampaikan oleh penulis teks bahasa sumber.
Dan untuk tugas penerjemah adalah menyampaikan kembali pesan yang ditangkap dalam TBS ke dalam TBP, bukan mengalihkan bentuk TBS ke dalam TBP. Jadi, untuk tugas penerjemah adalah menyampaikan kembali pesan yang tepat kepada pembaca bahasa penerima, bukan menyampaikan bentuk. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di sini kita juga masih belajar. Sampai jumpa.